Jadi menurut gua kalian harus waspada ya dengan adanya potensi pembalikan arah, bisa aja bullish tidak lanjut teman-teman ya. Bisa aja fake out terjadi seperti yang sudah gue bicarakan dari beberapa video yang lalu ya. Misalkan let's say yang satu ini yang sebelumnya terjadi di bulan Mei, ini juga kita ngeliat breakout lalu terjadi fake out dan berulang kali teman-teman ya fake out terjadi pada Bitcoin. Misalnya di tanggal 20 Maret ini juga ya, 3-4 bulan yang lalu kita mengalami breakout. Habis itu kita gagal ya, kita malah terkoreksi jauh lebih dalam teman dari sini ya. Kita gagal break lalu kita langsung jatuh sampai ke level 20.000. Karena Bitcoin sebetulnya udah beberapa kali fake out juga, itu sebabnya kenapa memang masih ada chance buat dia itu menuju ke level 16 sampai 17.000 teman, mungkin sebagai salah satu titik support terkuat karena memang ada banyak support and resistance di bulan November tahun 2020 di area 16 sampai 17.000 ini. Nanti gua akan buka posisi tersebut kalau misalkan itu terjadi temen ya. Kalau misalkan enggak juga nggak akan apa-apa. Gua akan membuka posisi trade baru gua melalui platform BingX ya. Di sini salah satu platform yang gue rekomendasiin buat kalian para pemula. Selain dari leverage Bitcoin yang bisa sampai 125 kali ya, jadi profitnya bisa jauh lebih besar dibandingkan market yang lain. Dengan biaya futures yang jauh lebih rendah kalau misalkan kalian bandingkan sendiri dengan market yang lain. Dia juga ada fitur keunggulan yaitu copy trade nih, cocok banget buat pemula. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di sini ya, ini gue main di time frame 3 hari teman-teman ya. Kalau dari trading view kan nggak bisa dipakai 3 harinya. Kalau di BingX ini bisa teman-teman ya. Jadi kita pakai time frame 3 hari ya. Kalau misalnya kita cek ke bagian bulan Juni-Juli tahun lalu 2021 di sini ya. Ini kalau misalkan konfirmasi di atas line merah yang satu ini teman-teman ya. Line merah ini, garis merah yang kalian perhatikan, ini adalah harga rata-rata untuk Bitcoin di time frame 3 hari teman. Dan kalau misalkan kalian perhatikan momen dimana dia break di atas ini ada di tanggal 24 Juli tahun 2021 ya, tahun lalu. Momen dia konfirmasi candle hijau di atas garis merah ini teman. Kalian bisa perhatikan kita langsung all the way menuju ke level 1 miliar teman untuk Bitcoin ya. Dan saat ini kita sedang persis menyentuh garis merah ini teman. Artinya saat ini kita sedang fight teman ya. Apakah bull yang akan menang atau bear yang akan menang teman. Kita sedang bertarung teman ya di garis merah ini ya, harga rata-rata. Kalau misalkan di time frame 3 harinya kita bisa close di atas harga rata-rata ini, menurut gue ini most likely teman bisa aja konfirmasi untuk Bitcoin melanjutkan tren bullish dia. Namun kalau misalkan dari sini ya, dari harga rata-rata ini kita nggak berhasil tutup candle hijau di atas line merah ini, di atas garis merah ini, kita kena reject teman-teman, kita mengalami candle merah. Nah itu di sana ada potensi pembalikan arah untuk Bitcoin. Jadi kita harus perhatikan juga ini di time frame 3 hari, kalian bisa cek sendiri melalui platform BingX. Jadi gue masih menunggu untuk konfirmasi bullish. Dia itu di atas garis merah ini teman-teman ya, candle yang 3 hari ini ya, mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 24, atau mungkin nanti tanggal 24 sampai 27 bisa candle hijau di atas garis merah ini. Kalau nggak bisa ya berarti skip aja teman untuk buat buka posisi long kalian gitu. Selama ini belum terjadi ya overall ya untuk ngelong gue masih agak ragu-ragu gitu ya, selama kita belum bisa di atas garis merah yang satu ini. Seperti yang gue bilang juga, support terkuat salah satunya ini kalian perhatikan juga, ini kan pola symmetrical triangle teman ya. Kita berhasil breakout, lalu di sini kita juga sempat sentuh support ini ya, lalu langsung naik ke level 24.000. Maka di level 21.6 atau 21.5 ini akan menjadi support terkuat untuk Bitcoin teman ya, di level 21,5 ini. Kalau misalnya kita break di bawah seperti yang gue bilang sama dengan video yang lalu, maka kita harus cukup waspada teman ya, karena bisa aja terjadi potensi pembalikan arah oleh Bitcoin. Support terakhir benar-benar ada di level 20.750 ya, karena memang ada satu candle merah di time frame daily nih teman-teman. Kalian perhatikan 27.50, break lagi di bawah, mungkin bisa aja konfirmasi menuju ke level 17.000 teman, atau mungkin ya bisa aja ke 18.000 atau double bottom teman ya, kita belum tahu kalau yang satu itu. Terlihat potensi weakness atau pelemahan karena Bitcoin kemarin koreksi teman ya, terjadi koreksi seperti ini lagi ya. Kita expect dari sini mungkin
si BTC ini bisa langsung naik sampai ke level 26, 28 atau bahkan 30 gitu. Itu yang gue harapkan juga ya sampai akhir bulan, karena pasti modal gue juga banyakkan di spot. Jadi pastinya gue ingin berharap untuk Bitcoin naik ya ke depannya, bukan malah turun sebenarnya. Cuman kalau misalkan turun ya baru nanti gue akan membuka trade baru melalui platform BingX ini teman. Cuman ya selama itu nggak terjadi ya gue nggak akan membuka posisi trade baru. Jadi overall semakin lama kita sideways seperti ini teman ya, maka chance buat kita breakdown gitu ya, chance buat ini adalah fake out akan menjadi semakin besar juga teman ya untuk kita fake out ke bawah. Jadi sama seperti fail break yang satu ini teman, nih kalian perhatikan fail break ya. Ini kan kita kelamaan sideways juga nih teman, sama ya. Kita membentuk pola V, cuman pola V ini nggak double top teman ya. Pola V ini yang kiri lebih tinggi dibandingkan yang kanan nih. Habis itu kalian perhatikan kita langsung fake out ke bawah. Jadi kelamaan sideways ibaratnya ya. Nah yang satu ini juga so far ini pola V ini yang kiri lebih tinggi teman ya, alias kita belum menuju double top gitu, yang kanan lebih rendah. Jadi kalau misalnya kelamaan sideways bisa aja kita ini adalah fake out gitu. Jadi kalian harus perhatikan juga teman ya, apalagi ini candle 4 jamnya juga kurang mendukung ini ya. Volume candle 4 jam untuk yang hijaunya ini cukup kecil di sini ya per jam 11 ini. Semakin lama kita sideways ya overall bisa aja terjadi pengulangan fake out sama seperti pola yang ada di tanggal 29 Maret ini teman ya. Ini kalian perhatikan ini kan kelamaan sideways, habis itu kita drop pelan-pelan lalu langsung break support gitu. Jadi ya wajib waspada juga teman ya, jangan terlalu terburu-buru dalam membuka posisi long, apalagi yang gue bilang ini kalian harus menunggu time frame 3 hari teman untuk Bitcoin ya. Agar dia bisa break di atas garis merah ini teman. Terakhir kali kita break di atas garis merah ini overall langsung Bitcoin menuju ke level 1M. Dan ini belum terjadi teman, kita belum break lagi di atas garis merah ini. Mungkin akan terjadi dalam 3 sampai seminggu lagi gitu ya. Ya semoga aja di atas gitu ya. Selama kita nggak bisa di atas, kita kena reject dari garis merah ini bisa cukup bahaya dan bisa mendatangkan entah double bottom ke level 18.000 lagi atau bahkan ke level 16 sampai 17.000 untuk Bitcoin. Itu aja teman pesan dari gua, solo lakukan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian membeli koin apapun ataupun kalian membuka posisi trade apapun. Itu aja dan seperti biasa sampai jumpa di next video.